Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya. Yang masih studinya lancar-lancar juga, dan kerjanya lancar-lancar juga rezekinya. Kembali lagi dengan gue di Night in Tokyo podcast. Di sini gue kedatangan dulu. Dia pernah datang sekali ya. Sangat-sangat dulu. Dulu banget dia pernah datang ke Night in Tokyo podcast. Sekarang dia kembali lagi. Di sini ada Yuki. Halo. Hai. Sashiburi. Sashiburi desu. Banget ya. Sangat since long ago. Jadi dulu kita pernah ngobrolin tentang kayak kehidupan Yuki, kecilnya di mana, terus lahirnya di mana, terus ya sebagai hafu tuh seperti apa. Nah itu kalau teman-teman pengen dengerin bisa nanti gua taruh linknya di deskripsi podcast ini. Jadi kalau penasaran Yuki ceritanya dulu seperti apa, nah silahkan dengerin ya teman-teman. Nah karena sekarang gua bakal ngobrolin hal yang lain sama Yuki terkait, karena dulu dulu pertama kesini udah Sakaijin belum ya? Dulu aku ngapain ya? Masih kuliah. Iya kan, masih kuliah. Nah sekarang udah kerja. Udah kerja dan udah resign. Nah itu kita bakal ngobrol-ngobrol update Yuki sekarang ngapain, terus kerjanya apa dulunya dan lain-lain, sampai nantinya gue pengen ngebahas sih sebenarnya Yuki tentang bukan fenomena ya, tren atau itulah yang sedang ada di Jepang, karena di Jepang itu lagi banyak banget, bukan lagi meningkat lah ya orang asingnya di Jepang. Oke. Sebelum itu dulu kan waktu kesini masih kuliah, terus kesini lagi udah jadi Sakaijin, udah resign. Iya. Gimana rasanya jadi orang kerja? Apa ya orang kerja ya? Ya. Apa ya Sakaijin tuh apa sih bahasa Indonesianya? Orang kerja. Ya. Kayaknya nggak ada specific term deh. Iya ya. Orang yang udah kerja lah ya. Orang yang udah kerja di Jepang. Gimana ya? Mungkin tempat kerja yang aku itu agak berbeda sama yang lain. Soalnya aku kerjanya di Angkatan Laut. Oh. Jadi lebih kayak Marine ya? Ya, Maritime Self Defense Force. Iya. Jadi itu work culture-nya lebih lebih Japanese. Oh. Tapi masuk militer berarti jatuhnya? Kamu statusnya atau enggak? Aku kerjanya di militer, tapi akunya bukan kayak tentara gitu. Jadi aku lebih kayak, kalau bahasa Jepangnya jimukang. Jimukang? Civilian. Ya. Jadi kalau ada perang, ya aku nggak ikut, aku cuma di kantor. Oh, orang kantornya berarti ya. Tapi pakai seragam gitu enggak? Oh enggak, aku pakai ya baju rapi lah. Dan bukan di Tokyo? Di Yamaguchi. Yang sampingnya Fukuoka, lebih ke selatan. Oh itu jauh banget ya. Itu apakah kota besar kayak Tokyo atau? Itu tidak ada apa-apa. Mall gitu ya, Ion ada nggak? Ion ada sih, cuma dikit. Jadi tiap akhir pekan itu semua orang pasti pergi ke tempat yang sama. Oh, di kota itu? Ya karena nggak ada mau ke mana-mana lagi, adanya itu aja. Jadi pasti ketemu
ya aku kan ngajar ya, jadi aku pasti ketemu muridku like, oh hi, Atsuka-de. Oh berarti muridnya ini ya tentara semua? Oh ya bisa dibilang gitulah. Mereka itu mau jadi pilot. Oh kayak ini ya, kayak film First Love ya, series ya Netflix. Aku gak nonton. Enggak nonton. Ya. Kehidupan di sana gimana? Apakah lebih enak gitu? Kalau untuk orang yang gak suka rame-rame, suka menyendiri, introvert, enak. Karena gak ada siapa-siapa. Terus habis gitu hening, sunyi, dan sangat banyak belalang. Banyak serangga pokoknya. Oh my god, apalagi laba-labanya itu mereka bisa buat sarang dari 10 meter di atas sampai bawah. Besar banget pokoknya. Berarti inilah ya, kayak bisa dibilang pedesaan gitu gak sih? Sangat pedesaan. Sangat. Dan tidak cocok untuk jalan kaki. Kemana-mana berarti naik bis atau enggak? Aku dulu pas belum ada mobil, naiknya sepeda. Ke stasiun, naik sepeda itu 3 kilo. Naik sepeda ke stasiun aja 3 kilo? Jadi sepedaan paling cepat 13 menitan. Kalau ngebut sepedanya. Sampai sana naik sepeda lagi enggak ya? Udah deket kalau dari stasiun ke tempat kerja? Aku kerjanya itu kalau naik sepeda 10 menitan lah. Jadi deket dari rumah. Enaknya tempat tinggal di Yamaguchi kalau dibandingin Tokyo? Apa enaknya gitu? Iya, apa enaknya? Enaknya sih lebih santai ya. Terus ya nggak gocah-gocah setiru. Ya, orangnya dikit. Terus apartemennya itu walaupun lebih luas itu masih lebih murah daripada Tokyo. Oh ya pasti ya. Terus rumahnya juga pasti jarang-jarang gak sih? Jarang-jarang. Jarang-jarang tuh maksudnya kalau di Tokyo kan rumah ketemu rumah. Kalau di sana kan rumah ada halaman gede terus baru rumah lagi. Ya lumayan kayak gitu sih. Banyak halaman-halaman. Yang terkenal dari sana apa? Ada Akiyoshi-do. Itu goa yang sangat cantik. Terus habis gitu ada Karato Ichiba Fish Market. Biasanya orang-orang pada main ke Kokura di Fukuoka. Bukan di Yamaguchi-nya berarti ya? Karena Yamaguchi-nya kayak agak lebih desa lah. Berarti berapa lama di sana? Aku di sana 2 tahun. Lumayan juga. Berarti kita udah lama. 3 iya. 2 tahun setengah. Segituan lah. Betah nggak? Ya betah-betah aja sih. Aku suka ya kerjaanku. Cuma kehidupannya ya di kota itunya. Ya banyak faktor deh. Makanya resign. Apa kalau kerja kayak gitu tuh apa nggak bisa pindah kota gitu atau? Kita nggak bisa pindah kecuali mereka yang mindahin. Kita bisa request tapi kayaknya mereka nggak bakalan dengerin. Ya kalau diterusin bakal tinggal di situ. Enggak sih. Itu untuk nah gini nih. Jadi tiap berapa tahun sekali ya 3 atau 2 tahun sekali itu ada ido. Jadi orang-orang pada digilir gitu. Digilir. Ya. Tapi karena banyak orang yang nggak mau di situ, jadinya berhenti. Gitu. Berarti orang yang ditawarin pun harus mau juga gitu. Kalau nggak mau ya berarti nggak ada yang gantiin gitu. Ya gitu. Oke. Akhirnya berhenti terus balik lagi. Nah sekarang ngapain? Sekarang aku S2 ngambil MBA. Master S2 Business Administration. Ya bisnis. Sambil ngajar online bahasa Jepang, bahasa Indonesia, sama bahasa Mandarin. Terus aku juga ada freelance job jadi penerjemah untuk bahasa Jepang, Inggris, Indonesia. Kadang-kadang ada job tour guide juga.
ininya orang Indonesia atau orang luar? Apanya? Turisnya? Turisnya kebanyakan sih orang Indonesia ya. Cuma berapa bulan yang lalu orang dari Arab. Kamu bisa bahasa Arab juga kan sih? Qalilan. Sedikit. Iya. Sempat belajar tapi sudah tidak. Berarti bisa baca? Kalau ada harakatnya ya. Ada yang garis-garisnya itu ya. Kalau gundul nggak bisa ya? Agak susah deh. Berarti kamu bisa baca Al-Quran? Ya dikit. Aku taunya ada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kamu ini nggak sih, Yuki masih bikin konten gitu? Masih. Aku sekarang fokusnya ke Reels, di IG sama TikTok. IG, TikTok. Oh berarti pendek-pendek lah ya? Ya cuma aku juga ada upload ke YouTube juga sekalian. Kalau bikin apa ya? Kalau dulu kan kamu kayak banyak ngomongin tentang culture. Kalau sekarang kebanyakan apa? Sekarang kebanyakan ke bahasa, or ya juga kadang-kadang tentang culture sih. Yang paling terakhir aku upload tentang aku sakit hati di Indonesia gara-gara lihat orang buang sampah di acara Waisak. Oh, kamu dari Indonesia ya? Buang sampah itu pas itu atau pas selesainya? Ya pas selesainya sih yang baru kelihatan banyak gitu. Orang pada pulang terus oh, ya shock sih mungkin buat orang Jepang lah ya. Tapi ya. Buat orang Indonesia mungkin. Ya cuma aku rasa kayak itu acara apa sih religious gitu loh. Itu di mana kamu? Di Borobudur. Oh di Borobudurnya. Oh berarti kamu kemarin pulang tuh buat acara Waisak. Acara Waisak. Oh udah. Iya sih ya. Tapi ya memang nggak bisa dihindari ya. Apalagi ya gimana? karena aku sendiri paham gitu loh. Maksudnya dari sudut pandang orang Indonesia tuh mungkin intensinya itu bukan jahat juga, tapi karena kebiasaan dan nggak merasa itu adalah sesuatu hal yang big deal gitu. Jadi ya sama aja kayak ngeludah sembarangan kayak gitu kan. Oh, berarti kamu sempat ke Indonesia berapa lama kemarin? Hampir sebulan. Sebulan lumayan itu. Lumayan. Di Jogja terus. Terus ada ke Bromo, Bali. Terus ya Surabaya, Sidoarjo. Oh, karena keluarga Surabaya ya. Nggak ke Jakarta? Enggak, aku jarang-jarang ke Jakarta. Oh iya, wah, stres sih kalau di Jakarta. Macetnya. Kalau Surabaya kayak gimana sih sekarang? Apakah banyak yang berubah gitu? Ya aku sadarnya kayak kebanyakan tempat sekarang lebih ke cashless. Ya kiris. Ya dan bagi aku yang nggak tinggal di Indonesia itu susah. Karena kalau pakai kartu nanti kayak kita rugi di kursnya gitu. Oh iya. Katanya gitu. Oh berarti kalau pakai kartu tuh kursnya standarnya ya kartu itu gitu maksudnya? Aku kurang tahu ya, cuma aku dengarnya itu nanti kita rugi. Oh iya. Kalau pakai kartu dari Jepang. Aku sering banget lagi. Makanya aku gak berani. Jadi pakai cash. Soalnya kalau pakai kartu kan gimana ya? Kan dia di ininya ke Jepang gitu. Oh segini ya. Jadi merasanya gitu, tapi nggak berpikir bahwa kursnya itu tinggi gitu loh. Karena kan ketika belanja di Indonesia kadang-kadang kita ngebandingin gitu loh. Misalnya makan gitu. Oh 100.000 ya samalah di Jepang 1.000 gitu kan. Gitu tuh. Tapi nggak mikir gitu. Susah sih karena bahkan kalau kamu sadar kayak pedagang kaki lima di Indonesia kan pada nempelin yang barcode yang ada kris itulah yang kayak gitu-gitu. Oh itu sih aku nggak sadar. Ya. Emang udah berapa lama nggak pulang ke Indonesia terakhir sebelum yang kemarin?
Sebelum kemarin, kayaknya kapan ya? Oh, Januari. Tapi Januari aku ke Makassar. Oh, beda lagi ya. Kalau di sana nggak cashless lah ya. Kalau Makassar. Di sana, aku kayaknya nggak merhatiin deh. Soalnya bukan aku juga yang bayar. Oh, karena kerja? Enggak, karena ada paman. Oh, oke. Yang paling shock selain cashless? Yang pas akhirnya, ya, pas ke Indonesia lagi. Kayaknya itu aja deh. Orang-orangnya sama-sama aja lah ya. Sama lah. Angkutan gitu. Oh, kemana-mana naik apa kalau di? Oh, naik mobil. Naik mobil. Sewa mobil. Oh, sewa mobil. Nah, kalau di Bali, di Bali bukannya banyak bule banget ya sekarang ya? Oh, ya banyak banget. Katanya sampai ada kampung apa itu? Rusia atau? Hah, ada kampung Rusia? Iya. Oh, itu kayak mereka saking banyaknya orang Rusia, entah Rusia apa Ukraina ya, nggak tahu ya. Mungkin dua-duanya kali ya. Saking banyaknya mereka gitu, mereka tuh ada satu kampung atau distrik yang isinya tuh mereka gitu loh. Oh gitu, mereka tinggal. Oh, wow, keren sekali. Gitu. Nah, sebenarnya kan nggak Indonesia doang gitu loh, yang banyak orang asingnya. Di Jepang pun akhir-akhir ini kayak meningkat, apalagi turis. Kalau kalian pasti datang nih misalkan ke daerah Kyoto gitu. Kyoto tuh kan udah muri banget gak sih kalau? Oh my god. Kalau mau apa sih namanya, mau ke Tokyo, ke toko atau ke restoran, mungkin kalau bukan di area wisatanya mungkin kita masih enak lah ya. Tapi kalau pas di area wisata, apalagi yang jalanan Kyoto kan kecil-kecil itu kan udah banyak banget. Dan rupanya selain kita orang-orang, bukan kita ya, orang Jepangnya sendiri butuh kayak ada wisata, dapat ya lumayan lah, dapat devisa, terus dapat tenaga kerja juga. Itu tuh kayak menimbulkan masalah baru nggak sih? Iya. Karena Jepang sendiri kan apa istilahnya, selama berpuluh-puluh tahun hidup dengan apa itu istilahnya, homogenik. Oh iya. Yang ya orang Jepang tok. Gitu. Ya yang orang Jepang tok, tiba-tiba datang orang asing yang mungkin budayanya beda, terus culture budaya sama ya, budaya beda, mungkin rulesnya sendiri juga beda, nggak tahu rules Jepang dan lain-lain. Kalau menurut kamu dilema seperti itu tuh kayak gimana dari sudut pandang? Aku melihat kamu sebagai orang Jepang lah. Dari orang Jepang sendiri dengan banyaknya orang asing yang tiba-tiba banyak ya, tiba-tiba naik gitu sekarang. Kalau orang asing yang kayak apa ya, obey the rules, apa sih, ngikutin peraturan, ya, ngikutin. Itu kayaknya mereka masih nggak apa-apa ya. Cuma karena banyak banget yang nggak ngikutin peraturan, kayak misalnya yang itu loh, yang di kereta yang Devi-chan, yang orang Jerman itu ya. Ya, gara-gara kayak gitu orang Jepang jadi kayaknya benci banget sama orang asing. Tapi yang itu bukannya banyak fansnya juga ya yang di Jepang? Oh ya, aku ada lihat kayak banyak orang yang di Shibuya ngikutin dia gitu. Apakah? Aku sih kayak cringe gitu lihat orang kayak gitu. Oke. Kayak Jepang kan harusnya kayak apa ya? Tenang gitu, nggak risih atau ribet di dalam kereta apalagi. Jadi dia kayak gitu, kayak kamu mau ngapain gitu. Itu kalau di sosmednya Jepang sendiri rame nggak sih? Rame. Atau cuma sebenarnya kan yang hujat bukan orang Jepang doang ya, karena media-media sosial yang dari luar pun kayak bro don't do that in Japan. Iya kayak gitu-gitu. Seorang Jepangnya sendiri? Juga banyak yang nggak suka di internetnya. Kayak gimana sih kalau orang Jepang tuh? Kalau di Threads, yang punya IG itu Threads kan, banyak banget yang mereka udah mulai Threads sendiri. Kayak aku harap semua orang asing bakalan keluar dari Jepang.
Itu satu topik gitu. Satu topik doang. Terus habis gitu, padahal nggak ada apa-apa, bukan video, nggak ada apa. Dia cuma tiba-tiba nulis kayak gitu. Terus banyak banget komentar yang kayak, iya bener-bener ini negara Jepang, harusnya untuk orang Jepang, kok malah jadi untuk orang asing. Terus mereka kayak ngehujat pemerintah juga, harusnya pemerintah nggak bolehin orang asing ke Jepang. Kayak gitu. Dalam turis atau kerja atau dua-duanya? Dua-duanya. Banyak yang kayak gitu juga. Apalagi orang Cina. Itu aku pernah lihat tau di YouTube ada orang Jepang yang selalu berorasi di Shinjuku gitu kalau nggak salah. Apa berorasi? Berorasi itu kayak bukan protes ya, kayak apa ya? Dia pakai mic gitu loh ngomong-ngomong di jalan. Pokoknya satu cewek itu tuh anti Cina banget. Pernah dikonfrontasi juga sama orang Cina. Terus tapi beneran ini anti banget lah. Ya alasannya apa kayak gitu. Terus rupanya di salah satu YouTube juga aku nonton ada loophole di sistem ininya Jepang. Apa sih namanya? Sistem kesehatannya Jepang. Jadi hokennya Jepang, insurannya Jepang, itu tuh preminya itu ditentukan dari penghasilan sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Oh iya. Ya, jadi rupanya di Cina itu, entah ini benar atau enggak ya, tapi dari YouTube-nya itu kayak legit gitu loh, karena ada banner, ada advert, apa sih namanya, iklannya juga. Jadi dia memanfaatkan loophole itu, meregister orang Chinese yang dari China mainland itu sebagai businessman di Jepang untuk berobat. Oh, gitu. I'm like, wow. Karena mungkin dibandingin meskipun China sekarang juga udah jadi nomor 2 ya secara ekonomi, tapi mungkin secara medik kan Jepang masih lebih advance lah. Nah, dia memanfaatkan loophole itu. Bisa juga. Masuk akal kan? Masuk akal ya. Karena ketika dia datang ke sini, secara otomatis kan paling dia bayar berapa sih? 1.000 kan, 1.300 per bulan. Ya, tapi dia banyak gitu berobat gitu di Jepang. Masuk akal. Terus habis gitu pulang aja kan? Ya habis 1 tahun karena penghasilannya udah kehitung yang tahun itu, ya dia pulang. Terus ada brokernya rupanya. Pintar juga. itu banyak juga sih. Kayak di mana sekarang itu kamu ngikutin politik nggak sih di Jepang? Agak kurang sih, tapi aku sering nonton sosmed. Kayak banyak apa ya istilahnya ya, bill tuh apa ya, kebijakan yang lagi di push ke Perdana Menteri. Ya biasalah, karena kan mayoritas kan LDP kan, kayak itu sistem kesehatannya itu loophole itu. Terus katanya jadi PR juga terlalu mudah. Bukan jadi PR, jadi warga negara Jepang jauh lebih mudah, terlalu mudah ketimbang daftar PR. Daftar PR permanent resident. Itu sebenarnya lebih susah ketimbang jadi orang Jepang. Itu terus akhir-akhir ini kan banyak itu tuh apa sih namanya, berita-berita tentang kecelakaan di Jepang yang melibatkan orang asing gitu. Terus katanya kirikainya terlalu gampang. Ya emang gampang sih kemarin. Menkyo gitu-gitulah. Itu kayak udah mulai apa sih namanya? Mulai naik lah. Nah, menurutmu gimana tuh? Sebagai kamu merasa sebagai orang Jepang itu seperti apa? Menurutku Jepang ya membutuhkan orang asing karena iya benar ya. Jepang kan mau nggak mau ya sebenarnya, dilema juga berarti ya. Jadi kan kayak misalnya nggak ada orang asing sama sekali nih, karena gara-gara orang Jepang semuanya nggak mau orang asing. Terus ya sudah semua orang asing dipulangkan. Terus Jepang mau jadi apa?
like dikombini yang kerja orang asing. Terus habis gitu kayak yang kerjaan bahaya-bahaya, gemba. Apa bahasa Indonesia? Ya kerja keras lah ya. Ya kerja keras. Kasar. Kerja kasar. Itu ya juga nggak ada orang Jepang yang mau kan. Jadi menurutku sih kita membutuhkan orang asing, tapi mereka juga harus dikasih tahu kayak di Jepang harus seperti ini, atau mereka juga harus ada kesadaran kayak kalau mereka ngelakuin yang hal tidak baik, nanti orang bukan dianya aja, tapi orang dari negara mereka juga bakalan susah masuk ke Jepang. Iya. Jadi harus ada kayak specific requirements lah, biar bisa lama di Jepang. Kamu ngikutin gak sih akhir-akhir ini orang Indonesia lagi disorot banget? Disorot sama orang Indonesia? Enggak, di sosmed Jepang. Karena iya ada sih. Pernah lihat gak kemarin-kemarin yang orang latihan silat? Oh iya, aku ada nonton baru aja kemarin. Sebenarnya aku nggak masalah ya. Memang kalau latihan silat ya sama aja kayak olahraga lah. Yeah. Toh di lapangan juga. Cuman kalau sampai bentangin banner gede banget kayak gitu-gitu. Terus mungkin dulu ada yang sempat kayak perkumpulannya kayaknya di Osaka deh. Kayak udah melibatkan keributan gitu-gitu sih mungkin itu. Iya sih. Indonesia. Aku ada lihat yang menurutku kayak latihan silat ya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin jangan menghalangi jalanan atau di tempat yang nggak ada orang, agak sepi gitulah. Soalnya ya tau lah orang Jepang nanti mikirnya kayak gara-gara orang asing jadi Jepang kok jadi kayak gini. Sama mungkin jangan bawa senjata lah ya. Emang mereka bawa senjata? Enggak sih. Kan kalau bela diri kan meskipun bukan beneran ya, tapi kan kelihatan senjata gitu. Kalau di Indonesia kan latihannya kayak gitu. Nah, kalau kamu sendiri teman-teman asing rata-rata gimana kalau di Jepang? Maksudnya gimana? Apakah ada pernah diajakin kayak gitu juga ngumpul-ngumpul gitu, atau ya mereka teman-teman orang asing kamu cenderung malah jadi kayak orang Jepang? Kalau aku hangout sama teman itu lebih kayak small group, jadi nggak ada kayak gitu. Paling ya pergi makan di restoran atau ke taman. Ya paling kalau misalnya buat video ya di taman, nggak ganggu orang lain. Ya kecuali kayak street interview lah ya. Oh iya beda. Sumimasen, gitu. Paling kalau kumpulan besar ya dulu ada kayak TikTok event, jadi semua TikTokers berkumpul. Tapi itu di taman, jadi ya gak ganggu orang. Tapi itu resmi dari TikTok bukan? Atau bukan resmi. Orang-orang yang terkenal di TikTok aja ngumpul gitu? Kayak ada komunitasnya sendiri gitu. Oh, komunitas Indonesia berarti ya? Indonesia suka banget sih bikin komunitas. Iya. Sadar gak? Iya sadar. Jepang ada komunitas-komunitas kayak gitu gak sih? Mungkin ada. Klub kali ya adanya. Ya klub Tokokai. Cuma kayaknya mungkin nggak sebanyak Indonesia deh. Indonesia tuh kayak ada komunitas apa dia bikin komunitas, topik apa dia bikin komunitas banyak banget sih memang Indonesia. Mungkin termasuk itu juga. Yang silat-silat itu pasti komunitas juga kan? Oh iya pastinya. Nah kamu sendiri kalau melihat kayak misalkan Jepang kan kita tahu lah statusnya udah populasinya udah declining gitu, terus di mana-mana mau nggak mau datengin orang asing lah ya ke Jepang. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan gitu buat win-win aja gitu? Atau sebenarnya memang nggak bisa dan pada akhirnya Jepang bakal jadi kayak Amerika aja gitu, bebasnya? Atau nggak mungkin? Gimana ya? Susah juga ya. Menurutku ya mereka
boleh datang ke Jepang tapi dikasih pendidikan yang baik aja gitu. Jadi biar kayak misal jangan buang sembarangan, dikasih tahu, jangan buat keributan, semacam itulah. Biar nggak dihujat sama orang Jepangnya. Karena orang Jepang sendiri juga nggak konfrontatif juga ya. Ya mereka diam aja, tapi di sosmed mereka berani. Kalau di sosmednya parah nggak sih orang Jepang sendiri? Parah sekali. Ada kan kayaknya banyak banget yang nggak suka sama orang Cina ya. Ya balik lagi. Terus habis gitu ada orang Cina yang buat video, dia nggak ada ngomong apa-apa yang jelek, dia cuma bilang kayak aku suka makanan Jepang bla bla bla. Komentarnya negatif semua orang Jepang tuh. Dia ngomong bahasa Jepang. Dia ngomong bahasa Jepang, tapi logatnya Cina. Iya ketahuan lah ya. Tapi dia nggak ada ngomong hal buruk, cuma tentang suka makanannya Jepang gitu loh. Dan senang banget ada makanan ini gitu. Tapi orang Jepang pada kayak orang Cina pulang aja. Kayak apa hubungannya sama videonya? Kayak irrelevant. Mungkin karena ini juga kali ya. Udah secara ekonominya kalah. Emang sekarang kan orang Cina kan kaya-kaya nggak sih? Ditambah industrinya juga kalah juga. Terus kayak apa ya? Belakangan ini orang Jepang cukup defensif nggak sih? Ya kayaknya sih. Karena jadi pengen mementingkan Nihon Daiichi. Ya. Ya kayak gitu-gitu. Terus apa sih namanya? Gerakan yang itu apa ya? Kanan apa kiri ya? Yang ultranasionalis itu. Yang mana ya? Right wing. Kanan ya kayaknya ya. Kayaknya ya. Lupa. Ya itu mulai makin banyak pendukungnya kayak gitu-gitu. Aku nggak suka sih kayak gitu ya. Karena ya memang banyak yang orang yang nggak baik ya. Cuma kan nggak semuanya gitu. Iya. Iya ya, bener juga ya. Apalagi yang kemarin kan memang ingat gak ada berita yang mobil dia lawan arah di jalan tol, kayaknya orang Amerika Latin gitu deh. Oh iya. Iya. Satu orang, tapi beritanya tuh jadi gede banget gitu loh. Padahal sebenarnya ya orang Jepang juga ada. Daripada ngurusin kayak gitu, kenapa orang Jepang nggak lebih fokus ke kayak kecelakaan yang diakibatkan orang tua gitu? Oh ya. Jauh lebih banyak kan? Iya kan banyak banget orang tua yang kayak gitu lawan arah. Kayak mereka nggak mikirin, mereka cuma mikir kalau orang asing yang ngelakuin kejahatan atau salah itu langsung expose. Tapi kalau orang Jepangnya yang ngelakuin kayak ya harusnya jangan kayak gitu lah ya. Gitu. Emang dilema ya, karena orang Jepangnya negara Jepangnya sendiri butuh tenaga kerja, tapi buat mendisiplinkan orang asing kan nggak semudah itu juga nggak sih? Ya susah lah. Apalagi negaranya cukup cukup bertolak belakang gitu. Misalkan secara komunikasi kan high context sama low context banget. Misalkan Jepang kan high context banget, nggak ngomongnya muter-muter dulu, terus kalau ketemu orang Amerika yang apa-apa diomongin straightforward itu kan pasti langsung kaget gitu-gitu. Iya. Terus kayak komplainnya langsung di depan gitu. Kalau orang Jepang kan di belakang. nulis di komen gitu-gitu. Nah itu. Kamu sendiri lebih cenderung mana sih sebenarnya secara personality? Aku tergantung ya. Kalau aku benar-benaran gak suka sama orang itu, aku bakalan, walaupun orangnya berdiri di sini, aku bakalan ngomong sama orang lain, aku gak suka banget deh sama bos itu. Padahal dia di sini bosnya. Tapi dia dengan bahasanya dia juga? Oh iya, dia ngerti. Oh dia ngerti. Tapi aku emang sengaja, aku gak suka sama dia.
Dulu aku pernah kerja di satu tempat, tapi aku nggak suka sama supervisornya. Orang Jepang. Terus karena aku saking keselnya, dia kan yang buat kayak postersnya di kantor pakai bahasa Inggris. Ini kayaknya kerjaan yang beda. Kerjaan di bandara, di airport. Oh, dulu ya, yang dulu. Terus dia kan nulis pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya salah, banyak salahnya. Terus aku kayak, ini siapa sih yang nulis? Kok salah semua sih? Padahal aku tahu dia yang nulis. Ya aku sengaja, karena aku gak suka sama dia. Tapi dibenerin. Tapi dibenerin. Enggak. Dan dia juga gak berani ngomong apa-apa sama aku. Sebenarnya ketakutan orang Jepang sendiri apa sih dengan banyak? Apakah karena nggak familiar atau? Apanya? Menurut kamu orang-orang Jepang sekitar kita takut dengan apa? Dengan orang asingnya itu. Mungkin karena beda sifat, beda budaya, bahasanya juga kali ya. Padahal kan orang Jepang sendiri ada juga yang kayak lebih ke secara karakter lebih ke ada. Nggak ke Jepang banget gitu kan, ada juga nggak sih ya? Kalau kamu punya saran nih, misalkan ada anak-anak ini, apalagi Kenshusei misalkan atau Jisuse yang belajar di LPK aja mungkin nggak nyampe 6 bulan misalkan ya, terus datang ke Jepang, apa yang mereka perlu tahu sebenarnya yang sangat krusial dan ketika dilakukan hidup mereka bisa tenang di Jepang? Ketika dilakukan hidup mereka bisa tenang. Kalau ngerti. Apa ya? Ya pokoknya kalau sebelum ke Jepang itu beneran harus nguatin hati deh. Harus tahu aku bakalan ke negara yang sangat berbeda sama Indonesia. Dan nggak bisa sakarepe dhewe. Kayak misalnya di stasiun deprok duduk di lantai gak boleh. Oh iya, kita sih dulu merasa itu santai, apa ya namanya, fine aja gitu ya. Rupanya malah aku juga nggak tahu kalau gak boleh. Aku kan nungguin orang kan, terus aku duduk di pojokan, aku nggak ganggu siapa-siapa, sendirian duduk. Terus didatengin sama pak petugasnya, nggak boleh duduk di lantai ya. Itu terus habis gitu harus sadar kalau ngelakuin keributan nanti orang Jepangnya malah nggak suka sama orang asing, dan nanti gara-gara satu orang ini semua orang kena dampaknya. Oh iya sih, dulu juga pernah ada kasus yang orang ngerayain 17-an tuh kalau di taman mungkin nggak apa-apa ya, dia ngerayain 17-nya di parkiran sebelah apartemennya dia. Akhirnya diusir. Mungkin berisik kali ya. Iya. Orang-orang di sekitar nggak ada yang bilang, tapi tahu-tahu polisi datang aja sih. Iya, tapi itu benar banget sih. Karena yang perlu diketahui itu, yang perlu disiapkan memang mental lah ya. Mental bahwa Jepang itu sangat berbeda dengan Indonesia. Iya, dan apa? Sorry, mau ngomong apa jadi lupa tadi. Ya gitulah, berbeda. Oh ya, banyak yang ngira kayak di Jepang enak ya kehidupannya, gajinya enak ya. Tapi nggak seenak yang dipikirkan. Realitanya ya. Gajinya oke lah ya, besar daripada Indonesia. Tapi potongannya juga banyak banget. Oh benar. Ada, bukan cuma pajak. Pajaknya ada pajak residence tax, hidup aja itu harus bayar. Tinggal ya, bukan hidup ya. Iya. Tinggal bayar. Terus habis gitu ada Kenko Hoken, asuransi kesehatan. Terus ada Nenking itu pensiun. Dan Nenking itu kita bayar, tapi bukannya ditabungin untuk kita, tapi kita kasih ke orang tua-tua. Dan nanti kalau kita yang udah tua nggak tahu juga itu gimana. Kan orang mudanya tambah dikit.
Nombokin kan kita jatuhnya. Ya. Dan Nenkin itu kalau kita balik ke Indonesia bisa diambilnya cuma 70% doang. Oh gitu ya? Iya. Oh. Ya seenggaknya masih bisa ada yang bisa diambil lah ya. Terus habis gitu ya banyak lah yang harus dipikirin. Iya. Memang gaji besar, tapi kan tanggung jawabnya juga lebih besar gak sih? Kita nggak bisa kayak di Indonesia misalkan break rokok gitu kan. Ya, jadi ya banyak yang stres lah di sini. Iya, ya benar. Karena memang yang perlu teman-teman pahami itu, Jepang itu pertama ya bukan Indonesia. Beneran negara yang berbeda. Terus kadang-kadang kita tuh melihat realitas di Jepang itu kan dari sosmed. Ya benar kayak kata kamu gitu. Di sosmed kan isinya butterflies, orang pada apa sih namanya nge-share gajinya berapa, terus kehidupannya gimana, enak-enaknya doang kelihatan gitu loh. Tapi realitanya di Jepang misalkan tiba-tiba anak-anak yang Kensho atau Jisuse datang atau TG gitu datang ke Jepang, tinggalnya bukan di Tokyo misalkan, di desa mana gitu, yang di mana-mana kayak kamu, kemana-mana naik sepeda, gak ada apa-apa kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak harus disiapkan juga nggak sih ya? Iya. Terus habis gitu misalnya mau relax, mau ketemu teman, harus janjian dulu. Oh nanti ya 2 bulan kemudian ya baru ketemu. Ya benar. Janjiannya susah. Nanti udah janjiannya jauh-jauh hari, tiba-tiba cancel gara-gara ada apalah kerja lah atau apa. Iya, apalagi yang kerja di pabrik kan pasti liburnya belum tentu Sabtu Minggu juga kan. Terus temennya juga ya gitu. Ya itulah. Tapi ketika kita sebenarnya ya ketika kita paham misalkan kehidupan Jepang itu seperti apa, terus taat peraturan lah ya, apalagi sampah kan paling susah kan. Simple tapi susah. Ya. Karena buangnya juga nggak bisa tiap hari, kita harus paham tuh jadwalnya. Kalau di daerah Tokyo mungkin agak nggak terlalu kibisi nggak sih, misalkan plastik sama moirugumi plastik sama yang kertas-kertas gitu kadang-kadang di beberapa distrik kan boleh disatuin, tapi kalau di luar Tokyo kibisi banget sih kayaknya. Aku pernah ngalamin itu waktu di militer, kan kita tinggal 1 bulan di dalam sekolahan untuk training. Itu orang Jepang sendiri di training juga ya? Oh iya kan militer. Itu sampahnya oh my god ribet banget. Jadi misalnya buang kontainer untuk bento gitu, ada tempat sendiri. Harus dicuci bersih. Dan makanannya, sisa makanan itu harus dibungkus dengan koran, baru boleh dibuang. Dan pokoknya kemasannya juga harus dipisah-pisahin. Itu di kota itu atau di daerah di tempat kamu kerja doang? Kayaknya di kota itu. Kayak gitu. Lebih ribet ya? Karena mungkin nggak dibakar atau gitu ya. Kalau di Tokyo kan dibakar kan ya. Nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu ya. Tapi itu ya bukan fun fact ya. Kenyataannya di kehidupan di pedesaan ini jauh lebih inconvenient sih. Enggak juga sih. Enggak kayak juga ya? Misalnya di Kagoshima buang kayak gini itu ada yang nggak bayar. Oh, di sini kan bayar ya. Beda-beda ya. Ya itulah. Ya itu balik lagi misalkan kayak ngerti, paham gitu, misalkan sampah tuh gimana, terus karakter orang Jepang tuh gimana. Ya nggak usah berisik, ya berisik dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak usah berisik amat kayak gitu-gitu. Ya. Kayaknya enak gak sih ya? Enak ya, maksudnya pasti enak lah hidup di Jepang gitu. Ya kalau bisa adaptasi. Iya gitu. Dan pahami aja ya teman-teman bahwa ya Jepang gitu ya.
nggak ada negara yang sama kayak Jepang. Jadi meskipun kita pikir di Indonesia tuh nggak apa-apa melakukan suatu hal, di Jepang bisa jadi malah nggak boleh sama sekali kan. Iya gitu. Gitu. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman buat obrolan bersama Yuki kali ini. Mungkin teman-teman yang penasaran kehidupan Yuki itu dulunya seperti apa? Kecilnya di mana? Karena kecilnya nggak di Jepang ya. Kecilnya nggak di Jepang, lahirnya terus pindah-pindah. Bahasa pertamanya juga bukan bahasa Jepang. Nah itu semua cerita itu semuanya ada di episode sebelumnya, episode 2 tahun yang lalu. Ya, sangat lama. Jadi itu mungkin kalau kalian penasaran bisa dengerin juga episode yang di sana. Yuki sendiri punya ada yang bisa dibagikan, misalkan mau lihat atau mau ngikutin sosmednya atau di mana, TikTok, YouTube atau Instagram? Instagramku Yuki J, TikTok juga Yuki J. Tapi kalau ID-nya bisa dicari dengan IG Jade_Rich RICH 8. Karena Rich Brian, enggak? No, karena namaku sendiri. Terus TikTok itu Yuki Jade, nggak ada spasi, Yuki Jade 08 atau Yuki Jade 15. Oke, itu silakan teman-teman yang pengen tahu atau pengen nontonin kontennya Yuki bisa di follow di sana. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo, karena di sana ada informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya informasi yang berkaitan tentang podcast ini teman-teman. Dan teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru, paling akhir ini. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Yuki. Udah mau datang kedua kalinya. Meskipun jaraknya cukup lama. Semoga lancar semuanya MBA-nya. Thank you. Dan semoga dapat kerjaan yang lebih enak nantinya. Amin. Nggak jauh-jauh juga. Dan sukses juga buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Terima kasih udah dengerin podcast ini, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye. Dadah.